janjikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Karena itu Muhammad bin Hazm yang terkenal dengan Ibnu Hazm, dia mengatakan as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Perhatikan, perkataan di kitab itu tidak ada, di buku itu tidak ada. Saya kutip dari bukunya beliau Al-Milal, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, dan juga saya nukil dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba di juz yang pertama halaman 10. Kata Ibnu Hajar, telah berkata Abu Muhammad bin Hazm, as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Kata Ibnu Hazm bahwa para sahabat semuanya termasuk ahli surga, pasti. Dengan dasar apa? Ayat wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa mereka semuanya dijanjikan dengan surga. Makanya kita mengikuti mereka, wajib mengikuti mereka. Dan Nabi menyebutkan lagi, addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah erat-erat, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya pegang erat-erat. Manhaj ini, manhaj salaf, pegang erat-erat. Jadi jangan kita tertipu dengan fitnah syubhat, dan jangan tertipu dengan fitnah syahwat. Ini hati-hati, karena manusia selalu dimasuki oleh fitnah syahwat, fitnah syubhat. Teguh kita di atas manhaj yang hak ini. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mendambakan dirinya dengan salaf. Ada orang-orang yang dia sengaja pakai nama salaf, tujuannya untuk politik, untuk mencari massa, nah, atau untuk mencari yang lain. Kita hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi golongan atau orang-orang yang dia sengaja karena masa dilihat yang banyak ini dari kalangan salafiyin, maka dia pura-pura masuk salaf. Untuk apa? Untuk tujuan politik, untuk tujuan dunianya, atau untuk tujuan kursinya. Ini hati-hati, dan kita jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada itu. Dan fitnah itu seperti malam yang kelam, gelap dan berbahaya fitnah itu. Makanya kita harus berhati-hati. Yang kadang-kadang pagi orang itu mukmin, sorenya kafir, kata Nabi. Sorenya mukmin, paginya kafir. Makanya kita setelah tahu akidah dan manhaj yang lain, kita terus beramal. Yang kita sudah tahu amalkan, yang kita tahu amalkan sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah. Sebab Nabi menyebutkan apa? Dengan banyak amal, bersegera untuk beramal. Jadi nuntut ilmu, amalkan, nuntut ilmu, amalkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, hendaklah kalian bersegera untuk beramal, karena fitnah-fitnah itu seperti malam yang kelam, yang pagi orang itu beriman, sore kafir. Sore dia iman, pagi kafir, karena menjual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Ya, Nabi ingatkan di sini, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Jadi perkara-perkara yang baru, karena agama Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh kita mengurangi, karena yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Sebagaimana Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tertinggal suatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa setiap perkara yang baru ini adalah bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan bid'ah itu, definisi bid'ah, antum lihat,
di halaman 89, halaman 90. Nabi bersabda, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara yang baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau wafat tahun 790 Hijriah. Jadi bid'ah itu cara yang baru dalam agama yang diadakan. Jadi bid'ah ini berupa keyakinan, berupa pemahaman, berupa amalan. Ini bid'ah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah. Antum lihat halaman 92. Halaman 92. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, maka setiap orang yang buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itulah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, lahir maupun batin. Jadi maksudnya ada bid'ah yang orang nisbatkan itu bid'ah, tapi bukan menurut syariat. Maka yang seperti ini bukan bid'ah. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menyebutkan tentang sholat tarawih dengan satu imam. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud oleh Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena apa? Sholat tarawih Nabi pernah kerjakan, dikerjakan pada Isya, dikerjakan di bulan Ramadan, dikerjakan dengan berjamaah. Jadi nggak ada yang baru. Dan Nabi yang menjadi imam dan sahabat mengikuti. Jadi perkataan bid'ah itu menurut bahasa karena di waktu khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan di awal khilafah Umar tidak dikerjakan sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian dikerjakan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan satu imam. Jadi ada istilah bid'ah itu yang menurut bahasa, seperti perkataan Imam Syafi'i yang sering jadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah itu yang hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Saya sudah sebutkan di sini pada poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Sebab Nabi menyebutkan bahwa setiap amalan yang baru dalam agama ini semuanya tertolak. Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi bid'ah itu semuanya sesat. Antum lihat di poin yang ke-8. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Jadi enggak ada dalam Islam ini bid'ah yang hasanah, tidak ada. Jadi penjelasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang madhmumah. Imam Syafi'i mengatakan begini, al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumun. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah ini terpuji.